Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Hati Serasa di Surga atau di Neraka. Semua tergantung pada kita menatanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana. Saya ingin berbagi sebuah edukasi, khususnya bagi Anda-Anda sekalian yang saat ini mungkin sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan akibat adanya tunggakan hutang yang sedang terjadi, Anda merasakan sebuah penderitaan, dan ini video yang Anda tonton ini adalah sebuah pencerahan bagi Anda dan sekalian, khususnya bagi Anda yang beberapa hari yang lalu telah menelpon nomor WA saya bahwa merasakan hatinya tidak nyaman, bahkan merasakan hatinya ini serasa sedang berada di neraka. Dan saya sebatas mengatakan pada semua khalayak yang mungkin saat ini sedang menonton video ini bahwa kita ini terkadang terheran-heran atas sebuah statement yang kita semua belum tahu pasti maksudnya ya. Jadi bukan kita istilahnya mengabaikan, tapi kita belum tahu pasti serasa di neraka itu kayak apa dan serasa di surga itu kayak apa. Tapi seringkali statement dari kita ini ceplas-ceplos seringkali mengatakan saya bahagia sekali serasa berada di surga, atau seperti yang tadi saya sampaikan pada orang yang menelpon saya dan berkeluh kesah bahwa karena memang kondisinya belum bisa membayar dan sesuai dengan anjuran saya adalah bank penerbit kartu mempunyai hak 100% untuk menyuruh atau memerintahkan kolektor departemen, entah itu depkolnya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi tempat, entah itu rumah tinggal atau tempat bekerja pemegang kartu yang saat ini sedang menunggak, atau oleh deskolnya. Kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fix line ataupun nomor handphone. Nomor fix line bisa jadi rumah ataupun tempat bekerja. Dan disinilah kalau saya boleh ngomong bahwa manajemen stres kartu kredit macet ini sangat diperlukan untuk saya publikasikan, saya bagikan pada Anda sekalian agar supaya Anda ini sebenarnya harus bisa memanajemen ini, agar supaya terasa di neraka yang tadi disebutkan oleh seorang card holder tadi dapat dihilangkan dari pikiran Anda. Oke, karena saya tidak menjabarkan surga dan neraka versi sebuah agama, saya hanya menjabarkan surga dan neraka ini versi manusia yang sebatas berasumsi atau beropini bahwa ketika sedang bahagia itu serasa di surga, dan ketika sedang merasakan penderitaan itu sedang berada di neraka. Dan rasanya saya harus menceritakan dulu sebuah cerita
yang pernah saya baca dan saya dengar. Dan setelah selesai ini setelah cerita itu saya selesai, saya ceritakan pada Anda, ini jauh lebih bagus untuk menyimpulkan topik video kita ini. Hati serasa di surga atau di neraka, semua adalah kecerdasan kita mampu untuk menatanya. Baik, saya akan ceritakan dulu. Yang pernah saya baca adalah cerita ini beredar di negara Jepang, bahwa di sana ini ada seorang yang seringkali disebut sebagai ksatria samurai, atau kalau kita mungkin bahasa Indonesia kan, maksudnya bahasa Indonesia ksatria samurai ya bahasa Indonesia, tapi kalau kita mungkin persamakan dengan di Indonesia adalah pendekar bersamurai. Pendekar bersamurai ini masuk ke sebuah kuil. Jadi di negara Jepang dikisahkan bahwa di sana ini yang aliran yang mereka anut sebagai sebuah kepercayaan adalah menyembah dewa matahari. Dan ksatria bersamurai ini atau pendekar bersamurai ini masuk sebuah kuil dan menemui pemuka agama. Saya sebutnya pemuka agama ya. Dan dengan serta-merta, dengan gagah dan garangnya, si pendekar samurai atau ksatria samurai ini bertanya dengan seorang tokoh yang bijaksana, dan dengan garangnya dia bertanya, Pak Biku, saya mau tanya, kamu bisa nggak sih jelaskan kepada saya surga itu kayak apa dan neraka itu kayak apa? Karena kan di kuil ini kan seringkali ada sebuah teka-teki yang seringkali saya dengar. Maksudnya saya dengar itu adalah ksatria samurai itu berkata demikian pada Pak biksu, bahwa surga dan neraka itu langit dan bumi. Saya kepengen tahu ceritanya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan? Saya enggak sebagai seorang pendekar samurai atau ksatria samurai, rasanya di surga itu kayak apa, rasanya di neraka itu kayak apa. Dan setelah si biksu tadi mendengarkan, dan si biksu ini memakai sebuah penjabaran ini dengan diam sejenak, dan mulailah dia memikirkan bagaimana saya harus menjelaskan apa itu surga, apa itu neraka pada seorang ksatria bersamurai, pendekar bersamurai, di mana yang ada dalam sebuah moto hidupnya mungkin hanyalah dalam kehidupannya ini adalah seorang itu akan berada di suasana surga ketika tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kehebatannya dia sebagai seorang ksatria samurai. Dan akhirnya bingung biksu ini harus menceritakan bagaimana. Dan setelah biksu ini diam sejenak, biksu ini sekilas menjawab pada pendekar samurai tersebut bahwa, Pak pendekar, rasanya Anda tidak akan pernah bisa untuk cukup kepandaian bisa mengetahui apa itu surga dan apa itu neraka.
Dan spontanitas si pendekar samurai ini mulai terlihat emosionalnya, karena di dalam moto kehidupannya itu bahwa saya seorang pendekar, tidak ada satu orang pun yang saat ini bisa mengalahkan saya. Dan moto hidup saya adalah ketika saya tidak bisa dikalahkan oleh satu orang pun, itulah kondisi surga. Dan ketika saya dikalahkan oleh seseorang, itulah kondisi neraka. Si pendekar samurai ini karena mempunyai moto hidup sedemikian sehingga mulai emosi. Apa? Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kepandaian untuk hal itu. Mulailah emosi itu tumbuh dengan sebuah intonasi suara yang mulai memekakkan telinga. Dan si biksu ini mendengarkan intonasi pendekar bersamurai dengan nada tinggi ini, mulailah melanjutkanlah. Saya ini mengatakan yang sebenarnya, Pak Pendekar, bahwa Anda tidak cukup cerdas untuk bisa tahu tentang surga ataupun neraka. Karena saya yakin yang Anda tahu itu adalah tentang kedahsyatan sebilah samurai, dan itu tidak akan pernah Anda bisa mengetahuinya. Dan seketika itu pula, setelah si biksu tadi menjawab pertanyaan sang pendekar samurai tersebut mulai marah, mata melotot, dan mulai sedang bersiap-siap untuk mencabut pedang samurai. Dan ketika emosi tersebut meningkat, si pendekar samurai mencabut samurai dari sarungnya, dan ketika mau menebas si biksu tersebut mengatakan, itulah yang sedang Anda alami di neraka. Dan si pendekar samurai cukup kaget ketika mau menebas leher biksu, dan biksu mengatakan itu. Langsung seketika itu pula pendekar samurai ini mengurungkan niat dan mengembalikan lagi sebilah samurai ke sarungnya, dan si pendekar samurai merenung, tak bisa berkata-kata, diam sejenak dan menghela nafas. Dan kemudian pendekar samurai tersebut mendekati lebih dekat pada si biksu, dan si biksu pun tidak ada rasa gentar sama sekali ketika pendekar samurai ini mendekati dia. Entah mau dipukul atau mungkin mau disamurai, si biksu sama sekali tidak gentar. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si kasatria samurai tadi memeluk si biksu dan mengatakan bahwa seumur-umur saya, kamulah seorang yang bisa menjelaskan seluruh pertanyaan yang pernah saya utarakan atau lontarkan pada orang yang paling dahsyat, yang paling hebat. Dan ketika saya sedang mau menebas leher kamu, dan kamu mengatakan bahwa itulah kondisi neraka, barulah saya sadar bahwa ketika saya marah, ketika saya emosi, ketika itu pula saya menderita, dan ketika itu pula saya merasakan suasana neraka. Dan setelah si pendekar samurai memeluk
si biksu tersebut mengatakan pada ksatria samurai atau pendekar samurai, dan saat inilah Anda sedang mengalami suasana di surga. Dan demikian akhir cerita, dan kita simpulkan cerita tersebut bahwa ketika kita mengizinkan seseorang, ketika mereka menghina kita, ketika mereka mungkin memaki-maki kita, dan kita mengizinkan mereka, dan bahkan kita memberikan sebuah judul orang ini jahat, orang ini menghina aku, orang ini paling kasar brengsek, itu kita akan merasakan penderitaan, dan kita saat itu sedang merasakan hati serasa di neraka. Dan itulah yang sering terjadi ketika kita sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit. Ketika itu pula pada saat kolektor, entah itu Depko, entah itu Desko, sedang menghakimi Anda bahwa Anda ini seorang pengemplang, bahwa Anda ini tidak niat bayar, dan banyak lain sebagainya, dan Anda menganggap kolektor ataupun orang yang sedang menghakimi Anda, memaki-maki Anda ini sebagai seorang, Anda kasih judul orang yang jahat, berarti Anda mengizinkan Anda merasakan suasana neraka. Tapi jika mana Anda bisa mengganti right view Anda, adalah sudut pandang Anda bahwa ketika kita ini dimaki-maki, ketika kita ini dihina, ketika kita ini sedang dihakimi, kalau kita bisa ganti judulnya bahwa kita ini harus berterima kasih. Berterima kasih dulu bahwa tanpa mereka tidak akan ada satu orang pun yang mampu melatih kesadaran, kesabaran, dan kebijaksanaan di diri Anda. Jadi Anda mendengarkan khotbah pemuka agama ataupun mendengarkan ceramah saya, dalam arti pencerahan saya ini, itu tidak akan bisa melatih kesadaran, kesabaran, dan kebijaksanaan Anda. Yang bisa melatih kesabaran, kesadaran, dan kebijaksanaan Anda adalah orang yang memaki-maki Anda, menghakimi Anda, bahkan menghina Anda. Jadi inilah jawaban saya ketika Anda sedang berhadapan dengan kolektor. Itu jangan izinkan atau jangan mempunyai pola pikir, konsep pikirnya itu Anda selalu diajak ribut. Jadi dalam kehidupan Anda tiada hari tanpa suasana pertengkaran. Dan ketika Anda bisa memahami atau Anda bisa masuk dalam hati Anda, seperti yang baru saya ceritakan, bahwa suasana surga itu seperti apa sih? Suasana surga adalah ketika kita ini tidak merasakan sebuah penghinaan. Hilangkan keakuan Anda. Anda cukup sadar bahwa memang saat ini saya sedang tidak punya kemampuan bayar. Anda cukup melatih kesadaran, kesabaran, dan bijaksana. Jadi kalau Anda berupaya membayar hutang akibat dari kata-kata tidak enak kolektor dan mengabaikan kebijaksanaan, Anda akan hancur. Entah itu gali lubang, entah itu Anda jadi berbuat jahat, entah Anda jadi, mohon maaf,
mengemis minta kasihan kepada sanak saudara untuk membantu. Jadi tidak ada suasana di surga atau tidak ada suasana di neraka ketika Anda sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Suasana surga bisa kita ciptakan sendiri, kita tata hati kita sendiri, dan jangan sampai Anda memilih menata hati Anda untuk mode suasana di neraka. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda mengerti apa yang saya telah berikan pencerahan, dan selalu Anda bersukacita, tidak boleh Anda bersedih hati atau bahkan memilih mode suasana di neraka di hati Anda. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.